Mana kata cerita teng Indonesia itu ingatan itu wali kata Sunan Ampel, yo wali kata Sunan Kalijogo. Semuanya nih wong bulet-bulet. Sampai akhirnya kudu gawe wayang, gawe gong. Nah kan masyhur itu Kalijogo sanggeng ngene dakwah teng daerah Pajang, daerah mriki lah, mulai Pajang daerah mriki. Wis ragen opo tuki mriki. Sampai gawe wayang tengul wayang wong. Sunan Giri gak terima, itu haram gawe patung. Wong nak gawe patung usuk ben dikon ngekeki nyawa. Sunan Kalijogo rapati tau ngaji mantan preman dadi wali. Ngaji faslun gak rapati tau ngaji. Walhasil akhirnya di tengah-tengah ini Sunan Kudus yang luwe alim luwe senior. Ya semene ae. Wayang itu dipeokno wae. Terus dadi wayang kulit. Perkarane nak wayang tengul iku patung. Tapi nak trepes kulit itu serah kena dikei nyawa supaya nyat kabeh. Mulane kula nate sowan teng kiai niku kiai alim dikei hadiah mebel lemari saka Jepara. Niku gambare iku manuk bangun. Mati, wos api tenan ukirane manuk. Tapi gurune iku protok. Perkara ini pas teko langsung diketok kowe kiai. Pas gurune tok yo sithik nek diketok. Nah, tak kok kok diketok ya. Mergo ben ra urip. Nah, diketok kan nak diketok kan asumsine kan kono ngekeki nyawa kan nek diketok ini kan gak iso. Lan kok sithik wis mati cuma. Mergo nek dibuak kabeh ukirane elek. Paham nggih? Nah dibuak kabeh yo dene yo kepen di lemari larang dadi mau digraji ngangge graji besi sithik. Butuhe wis apa? Lah kok sithik mbak wong sithik wis mati. Wah, curang ya. Jadi kalau wayang kulit itu banyak. Banyak itu urip ta mati. Mati. Nak tengok lah isek. Wayang wong itu isek fisik. Jadi mulai dhisik ya soft, ya setiap kali. Jadi ya semuanya kula niku pinter ngakali fikih. Dhisik ya sono. Wali sono ya saged mereka ya sapa. Mereka ya sapa. Fikih. Ini macam iku wong. Jadi wong kudu iso ngaji. Mulane kula suwun sampeyan kudu ya pinter ngaji. Hukum niku macam-macam. Sementing barang maksiat tetap maksiat ila yaumil kiamat. Cuma ana wong proses nobatno umat Kanjeng Nabi dengan berbagai metode. Kowe ojo kecangkeman. Masyhur itu ada sahabat yang masih punya adat nyolong. Pamit Nabi ya Rasulullah sama wa Islam tapi jenengan ojo nglarang kula nyolong. Dari Nabi sementing salat sing sregep. Bareng Nabi wong iku miri ada sahabat yang protes ya Rasulullah kenapa engkau enggak tegas menyarang dia nyolong, melarang dia nyolong. Dari Nabi dawuhe sayan betul. Engkau anggap sering sholat harus suwe-suwe gak nyolong dia. Ya karena orang itu bertahap, semua kebaikan itu tapi Nabi gak pernah mengatakan nyolong untuk halal. Mau tidak melarang saat itu. Beda loh ya mengatakan halal sama mau tidak melarang saat itu. Jadi beda. Ono wong Islam pamit Nabi boten zakat, Nabi dia mental. Ya sementing kowe Islam. Ketika Nabi diprotes, kenapa engkau tidak menyuruh dia zakat? Nanti kalau Islamnya sudah benar akan zakat sendiri. Jadi yang haram tetap haram ila yaumil kiamah. Cuma orang mendesak kowe kecangkeman muramuni. Paham ya? Lagi kadang sekarang tuh terlalu ekstrim, semua redaksi itu terlalu ekstrim. Makanya masyhur itu Rasulullah itu figur yang luar biasa. Ketika ada orang Arabi sholat, dia omong-omongan. Dia ngomong kancane. Jadi pas sholat Nabi dia kenalan sama tiang putih. Oh kalau tiang mriki itu santai. Omong-omongan. Oh kabeh sahabat centak bar sholat, sholat omongan rasa gitu. Tapi Nabi itu pinter. Setelah sahabat ramai itu ada, ini ya Rasulullah sholat omong-omongan. Si Arabi tadi digandeng dengan Nabi. Nabi oleh ketika lucu, santai. Ya Arabi, inna hadhi sholat munajat. Ya sholat itu kan ngomong-ngomongan, tapi ngomong itu pengiran aja. Ya ngomongnya apa? Pengiran aja. Kalau sholat itu munajat maaf. Ya ngomong-ngomongan tapi dia pengiran. Nak ngomong itu manusia orang usah. La yasluhu fiya kalamun adamiyun. Berhubung sholat itu ngomong itu pengiran, orang pantas, orang layak digomongan bebani. Ini jauh Arabi tadi.
fa wa ma wajadtu mu'alliman ahsana min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fa wa ma ghadibani wala naharani wala taharani, demi Allah beliau tidak menyentak saya, tidak memaki-maki saya. Beliau hanya menghentikan inna di sholat munajatun la yasluhu biya kalamun adami. Jadi Nabi ya enak banget kan. Iya cuma ingin sholat itu ngomong-ngomongan, tapi ngomongnya pengiran. Yo, jadi rasa ngomong apa? Rasa. Berani ini sholat tentu Nabi ya. Mau mati gak sudah keren, macam Nabi ini ngoten. Ini jenis evolusi. Jadi Nabi ini bijak kena umatnya wis rapati apa? Ya mereka kurang ilmu, rata-rata orang bijak kurang apa? Kerengnya didisin. Jadi kita ini terus belajar gitu, terus nopo. Meskipun hal-hal yang mungkin kita duga dulu itu kontroversi, tapi sekarang itu kelihatan penting. Saya di Matolek Kajen itu pernah disuruh jadi narasumber fikih. Itu saya bilang begini, kamu masih muda harus belajar fikih yang luas. Termasuk kemungkinan sholat jenazah itu boleh jenazahnya di belakang. Meskipun itu aneh dan tidak perlu kamu lakukan karena kamu dianggap aneh. Tapi itu zaman Imam Nawawi yang ngarang Majmu' sudah dibicarakan. Jenazah di depan itu syarat sah atau adat. Mulai dulu lama bilang hanya adat. Hakada wajadna dzalika salafan wa khulafan. Manjen kita nak nyolati jenazah, normalnya jenazah di depan. Tapi itu hanya adat. Enggak bisa kamu katakan satu sifat syarat sah. Fa innal janazata laysat bimanzilatil imam. Karena jenazah itu tidak imam, kenapa harus di depan? Ayo kena itu mentah kan. Saya ini jenazah kok ngarep alasan yo apa? Ora imam kok didapok. Nah, berhubung ra imam kok buri ora apa-apa, ora imam kok kudu kok. Nah. Ya tapi ora usah mbok lakoni. Ora usah. Tapi ini tetap penting. Sekarang kelihatan penting dalam konteks Arab Saudi. Itu ada di kitab Mahali, saya mencari nanti di kitab Mahali. Kitab Mahali itu di atas kitab Fathul Wahab. Biasanya kalau dalam pondok itu kan kastanya kan Fathul Qorib, Fathul Mu'in, Fathul Wahab, terus Mahali. Saya termasuk pengajar kitab Mahali. Jadi bantah aku ya iso ukur ilmumu. Misalnya kena takrib, bagus neng Mahali. Ini urusan sombong, ngapain bantah ukur dewe mau ke takrib, Fathul Mu'in, Fathul Wahab, Mahali. Kena bantah ukur maksudnya. Ukur berlewati mau. Dan lewati Fathul Qorib, Fathul Mu'in, Fathul Wahab, dari itu gue boleh aku. Ayo ke bapak ke debat gak bohong. Itu di kitab Mahali diterangkan. Ketika seperti itu kita hanya mengatakan jenazah ya sudah di depan. Memang seperti dulu ya seperti itu jenazah di depan. Tapi kamu jangan meyakini harus di depan karena fa'innal janazah laysat bimanzilatil imam. Jenazah itu tidak imam. Sekarang terbukti dalam konteks Arab Saudi. Dulu ketika saya kecil itu sering diceritani bapak saya yang haji. Kalau tiap maktubah itu ada jenazah yang dibawa ke depan untuk disolatkan di Masjid Haram. Paham ya? Jelas ya? Kita sepakatkan di sejarah seperti itu. Sampai ada tragedi yaitu ada senjata senapan laras panjang dibungkus ala nopo jenazah, kemudian dibawa ke depan. Ketika pas disolati, para teroris ini menggunakan senjata itu untuk nembaki nopo jamaah. Itu peristiwa tahun pinten ya 7 berapa, 8 atau 82, pokoknya pernah itu terjadi. Pernah kau dengar sama cerita itu? Terus sekarang di Arab Saudi tiap maktubah yang nate haji nate umrah, tiap maktubah ada sholat jenazah enggak? Enggak, sama jawab saja. Ada kan? Sekarang tuh ada enggak? Ada. Jenazahnya di mana? Enggak di depan apa di belakang? Di belakang, tetap di kamar jenazah. Aku tuh eling Imam Nawawi, cek mandi nih Imam Nawawi. Tapi nih Indonesia kira usah ngomong. Jenazah pe gaya pisan mbok ngarep kok putus tombol. Oh Indonesia kan enggak mendesak untuk. Berarti Moskow jadi model-model lakoni udah gede. Maksud dalam konteks Indonesia ora usah. Tapi secara ilmu kowe ngerti nak jenazah ora imam. Mulane ra kudu kok ngarep. Paham ya? Bukti lagi sholat ghaib. Jogja sama Surabaya timur mana? Timur mana?
Ketika Pak Hasyim kapundhut di Malang atau di Jakarta, orang Aceh boleh nggak nyolati urip? Kan jenazahnya di belakang. Jadi ini pentingnya ilmu. Pokoknya ilmu kamu percaya saja kalau jenazah itu tidak imam. Cuma kalau adatnya di kampung kita depan ya di depan. Ya sudah gitu aja, enggak usah. Terus gue saking gobloknya, ini syarat sah, kalau nggak begini nggak sah. Jahil antara bodoh. Paham ya? Ini biasa aja. Paham ya? Pemenang terima kepala kok, ini dari Mustafa Kiberu. Nak sirah itu tunggu di mana tunggu di utara utara. Biasanya di Bosor gue. Gitu, sering gitu ya. Ada, loh ada deh. Mustafa juga terima tapi gitu. Nah, datang lagi siram tengah apa gitu. Apa separuh-separuh? Lanang itu. Kan lanang gitu. Gitu. Oh gitu gitu. Nah, sampai lanang. Loh. Nah, daerah pulau luar kafe. Kemudian alhamdulillah wonten lor wonten. Nah, pulau ya orang masalah. Karena juga orang imam habis. Ya tapi sing fanatik nggih kuat. Ngono wis kiai ini bolak balik nak tengene daerah kula nggih enak lah masih banyak orang alim ngoten. Wonten. Kula nate nyolati jenazah sirahe iku ning lor. Keluargane kebetulan rada aneh, setuju sirahe iku ning kidul. Ya jenazah lanang. Ambek mudin tengene kula ora trimo. Kene umure dhisik kiai kene iku uang terus kok aneh-aneh ning kidul. Jare keluargane. Mboten kiai kula kedah kidul. Lah kalau calon imam itu aja ibu guri, padahal si imami mungkin gua. Harus omongnya, bontek yang lakukan gitu, wong kulo kaul jenazah ibu guri berroh, kemudian terima lor begitu lalu sendiri jadi kusbah, pun sami apa? Mana ada ilmu sholat lor begitu, semua jenazah ibu guri aku roh kaulnya, pak, mana udah? Memang kita bantah aku mentani wong takrib, mungkin satu Arab terus hal ini. Dari itu boleh itu loh. Mohon imbang, mari berdebat, no. Tapi yang ngaji mahali khatam sebulan balik, becek latihan ya kamu. Jadi ilmu itu tetap penting, meskipun tidak harus kamu lakukan, karena kalau kamu lakukan jadi fitnah Rasulullah pun tidak senang, karena fitnah itu Rasulullah tidak senang. Sehingga kalau kamu melakukan itu di Indonesia maka hukumnya fasik karena Anda menjadikan fitnah. Tapi kamu harus tetap yakin bahwa jenazah di depan itu tidak syarat sah karena dia tidak imam. Soal ngakoni tapi rasa kecangkeman itu syarat sah. Buktinya sekarang di Mekah kabeh jenazah ditakoni kamar mayat padahal ada sholat jenazah. Karena kalau ditakon di depan iso bayangno kan ruwete musim haji. Ruwet ora? Indonesia kan gak ruwet. Mau imamnya jadi lakon lepas iku, mayitnya jadi lakon pas iku, jago guri kan bisa akeh kan. Jadi wong kudu mikir, karena nanti kalau jadi fitnah, haramnya itu bukan karena apa-apa, karena ini jadi nopo. Cuma kamu secara ilmu tetap yakin kalau itu tidak syarat sah. Ya, kamu harus yakin secara ilmu tidak syarat sah. Dia gak imam. Oh berapa ada yang latih jenazah? Kadang kalau orang singgi fanatik nak wedok itu, para kokong gitu kan? Nak lanang itu, para sirah ya dekati apa jadi? Apa kumbang? Nak sing fanatik itu ono imam jenazah itu wedok. Lah imamnya itu proses imam kadang dia sepuluh ini Islam mikir ngermaju. Ini dicekel di bener loh. Nah aku betul nanti kan sebab karap-karap. Lalu nasi mau fanatik tak kok? Kan biasa nak kita bukan kok video desa kan gak paham. Ini lanang aku itu jalur bang ngatur posisi wo dekati nabo. Wah udah nak itu dekati mungkin. Lalu nggak tahu jadi imam boleh. So sampai jam mati itu salat rukun. Pino tenan yakin ya. Lah sing jalur nang sepuro ora mesti disepuro pangeran. Kulo nu pun gadah jatah imami kada wonten tiyang-tiyang sepuh sing wis wasiat ora mati sing nyolati Gus Bae kulo ngomong ngel-ngel wong dengan wasiat kok eleke ngono. Alasannya dari wong apal Quran ngalim iso nyafaati kulo nu untuk akeh.
Nanti pandangan itu wasiat ngoten ora iki sebab itu kulo seniman gara-gara wasiat. Wasiat elek iki yang nyala wong. Tapi kalau teng omah gitu paksa nak parah kena ado mboten. Jadi paham ya, jadi ilmu itu di atas segala-galanya karena ini kita butuhkan. Andai kan tidak ada ilmu itu dicetuskan Imam Nawawi, maka dalam konteks Arab Saudi setiap jenazah harus di depan. Kayak apa susahnya? Musim haji jenazah dipaksakan ke depan. Padahal yang mati banyak, misalnya kasus Mina, kasus nopo terowongan, kasus nopo krim. Coba tanyakan yang haji saat itu ada nggak jenazah dekat Sudes? Ada nggak? Sama jawab saja. Nggak ada, di belakang tetap di kamar Pak. Itu saya sering ditanya sama anak-anak. Lalu caranya sah gimana? Saya tadi kita butuh yang punya Imam Nawawi. Memang dari awal jenazah itu tidak imam. Meskipun kita tidak akan melakukan itu di Indonesia, jelas general mari fitnah. Tapi apapun kita sering melakukan itu di Indonesia, jangan yakini itu syarat sah. Makanya ilmu itu harus di atas segala-galanya. Makanya ilmu nomor 1 fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketika Allah mensifati zatnya, termasuk yang dikenalkan apa? Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama. Allah itu zat sing mulang. Jadi mulang sifatnya Allah. Lalu ulama itu senang mulang. Allah mensifati zatnya itu alladzi 'allama, zat yang mulang. Artinya apa yang diperkenalkan adalah ilmu. Nah, sekarang banyak kiai itu lebih senang ibadah di bang ilmu. Ya, jadi robo musibah saja ini. Tapi di bang ini rapati soal ilmu yang ke ibadah. Mau fatwa boleh, kan malah tidak karu-karuan. Tapi sebetulnya ilmu dengan ibadah itu harusnya dulu ilmu. Karena ilmu ini penting. Yang mengawal ibadah itu ilmu. Karena itu sudah kaidah. Karena setiap amal diberi ilmu, amaluhu maujudatun la tuqbal. Amalnya juga diterima. Tetapi saya berharap Allah Rahman harus kumpul untuk ditompo sebiru-biru lah. Tapi tadi kamu harus punya kematangan ilmu yang mantap. Dia nak jenazah itu imam, dia ingin jenazah itu. Sehingga kita mudah menganalisis kenapa jenazah di Surabaya orang Jogja boleh sholat, jenazah di Jakarta orang Aceh boleh sholat. Padahal jenazah di belakang, karena memang awalnya jenazah tidak imam. Mau selesai kan, artinya baru tanya ilmu tadi kita bisa mengurai sekian muskilat, sekian kejanggalan. Paham ya? Meskipun itu tidak kita lakukan. Paham ya? Ya sama seperti tadi iddah. Yang butuh iddah itu nikah sofi. Kalau tidak nikah sofi tidak ada apa? Iddah. Karena sebenarnya iddah itu uang diceraikan suaminya atau ditinggal mati suaminya, maka iddahnya. Nah, padahal kata-kata itu tidak ada dalam konteks berzina. Nah, ya tadi beda kan orang yang diceraikan suaminya atau ditinggal mati suaminya, maka untuk menikah lagi harus iddah. Nah, sekarang orang yang hasil hubungan gelap, terus tarifnya di definisi ini. Maksudnya definisi ini, iddah adalah orang yang diceraikan suaminya atau diceraikan pacarnya atau diceraikan selingkuhannya. Goblok orang. Paham belum? Nah, iya definisi iddah itu kan mesti melibatkan suami sah, baik karena dicerai maupun ditinggal. Paham ya? Tapi kira rasa fanatik kulo gitu, kulo jadi soalnya salah. Cuma kemungkinan aku salah gitu, aku akeh kuwe. Mari sementara ya sanut ngono ae. Sampai ada bukti Anda lebih baik, lagi mencabut dukungan, lagi mencabut dukungan. Jadi lagi, pokoknya kalau suwon ilmu itu di atas segala-galanya. Mulanya sama so kaget, nak Quran sekarang istilahkan kita ada Bani Adam, tapi nama dzurriyyataman hamalna ma'anu innahu kana abdan syakur. Terus dengan surat Yasin apa wa ayatul lahum anna hamalna dzurriyyatahum fil fulkil masbun. Jadi kita-kita ini adalah generasi Nabi sinten Nuh. Sehingga kita dikhitabi Allah dzurriyyataman hamalna ma'an. Bahwa kita ini dzurriyyah wong sing ditampung ning praune Nabi sinten Nuh.